Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Faris Fadila dengan NIM C54012010075. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video review materi tentang materi-materi apa saja yang sudah dipelajarin dari praktikum SIG Kelautan. Nah, kebetulan karena saya berhalangan hadir kemarin untuk mengikuti review materi di kampus secara offline, saya ada tugas tambahan yaitu melakukan review materi. Nah, jadi ada 4 materi yang akan saya review hari ini. Yang pertama itu ada topologi, kemudian ada query builder, terus ada one map policy, dan yang terakhir itu fungsi analisis. Yang pertama kita akan review yaitu topologi. Kita akan mulai reviewnya. Nah, jadi yang pertama itu ada pengantar konsep topologi, ada tahapan proses pembuatan geodatabase. Ini ada diagram algernya, bisa dilihat. Kemudian karakteristik GIS itu data dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu point, line, dan polygon. Masing-masing objek memiliki identifier yang unik atau tidak dimiliki objek lain selain objek yang sama dengan dirinya sendiri. Kemudian diatur oleh ketentuan atau aturan data seperti line pada layer, jalan harus tersambung satu sama lain, garis yang membentuk polygon harus tertutup, dan tidak ada kebocoran. Kemudian pengertian topologi. Topologi adalah pendefinisian secara matematis yang menerangkan hubungan relatif antara objek yang satu dengan objek yang lain. Dalam GIS atau SIG, topologi didefinisikan oleh user sesuai dengan karakteristik data seperti line, polygon, maupun poin atau titik. Setiap karakteristik data tertentu mempunyai rule atau aturan tertentu. Rule atau aturan tersebut secara default telah disediakan oleh software GIS. Sebagai contoh, untuk objek tipe polygon, aturan yang umum diberlakukan adalah: 1. Antar polygon tidak boleh saling bertampalan, antar polygon tidak boleh ada celah atau gap. Kemudian ada toleransi jarak snapping, adalah besarnya toleransi jarak antar fitur yang memungkinkan penyambungan antar fitur satu dengan fitur terdekat. Kemudian ada aturan topologi untuk menghasilkan data yang benar sesuai dengan konsep GIS. ArcGIS menyediakan fasilitas filtering untuk melakukan checking atau query kesalahan secara otomatis dan melakukan editing atau validasi spasial dan atribut. Dapat dibayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan jika kita melakukan checking kesalahan secara manual. Editing topologi bisa dilakukan secara serentak atau satu persatu sesuai dengan jenis rule yang kita terapkan dan sesuai dengan jenis koreksi yang dilakukan. Beberapa aturan topologi yang paling umum dipakai antara lain adalah sebagai berikut. Biasanya itu ada must not overlap, must not have gaps. Nah, terus aturan yang umum dipakai adalah seperti tercantum di atas, namun tidak menutup kemungkinan aturan yang lain dipakai untuk keperluan tertentu. Aturan topologi secara lengkap dapat dipelajari lebih lanjut pada editing ArcMap. Nah, terus rule of topologi point di atas adalah mencakup semua kemungkinan kesalahan yang terjadi, namun nampak bahwa validasi untuk poin lebih sederhana dibandingkan dengan tipe fitur yang lain. Koreksi topologi itu yang pertama buat polygon, satu ada must not overlap, yaitu subtract menghapus bagian yang overlap dari masing-masing fitur dan akan meninggalkan area yang kosong pada daerah error. Perbaikan ini bisa diterapkan ke satu atau lebih kesalahan yang terjadi pada aplikasi rule. Kemudian ada merge, menambah atau menggabung fitur dari fitur overlap yang melanggar aturan yang dipakai. Pemilihan fitur tergantung justifikasi kita, mana yang akan dipilih sebagai fitur yang dianggap salah. Koreksi ini bisa diterapkan pada satu kesalahan must overlap saja. Kemudian ada create feature, membuat poligon baru di luar kesalahan yang terjadi dan menghapus kesalahan yang ada. Koreksi ini bisa diterapkan ke satu atau lebih kesalahan yang terselect oleh penerapan aturan must not overlap errors. Kemudian yang kedua ada must not have gap, itu pertama create feature, membuat poligon baru dari garis batas yang saling membentak poligon kosong. Koreksi ini bisa diterapkan pada satu atau lebih kesalahan pada penerapan aturan must not have gaps error. Kemudian tadi kan poligon, sekarang line. Line itu juga ada must not overlap, susahnya itu menghapus segmen line yang overlap dari fitur-fitur yang membentuk kesalahan. Anda harus melakukan seleksi lebih dahulu sebelum menghapus objek yang dimaksud. Koreksi ini dapat diterapkan pada satu kesalahan must not overlap saja. Kemudian ada must not intersect,
menghapus segmen lain yang overlap dari fitur-fitur yang membentuk kesalahan. Anda harus melakukan seleksi lebih dahulu sebelum menghapus objek yang dimaksud. Koreksi ini dapat dilakukan pada satu kesalahan masuk internet saja. Split itu memotong fitur lain yang saling berpotongan menjadi 4 segmen garis. Koreksi ini tidak bisa diterapkan pada satu atau lebih kesalahan. Must intersect. Kemudian ada must have dangles. Extend, menyambung dangle pada akhir segmen lain ke fitur di depannya sepanjang toleransi jarak snapping terpenuhi. Jika tidak masuk dalam toleransi jarak snapping, maka dangle akan tetap dipertahankan atau tidak berubah. Hanya objek yang terselect yang akan divalidasi. Koreksi ini dapat diterapkan ke satu atau lebih kesalahan must have dangles. Trim, menghapus fitur lain jika dangle atau poin pada akhir intersection line masuk dalam toleransi jarak snapping yang diterapkan. Koreksi ini dapat diterapkan ke satu atau lebih kesalahan must have dangles. Kemudian ada snap, akan menyatukan dangle line ke line terdekat yang masuk dalam toleransi jarak snapping. Target line sendiri posisinya tetap akan dicari endpoint terlebih dahulu, vertex dan pada akhirnya garis. Kemudian ada points. Pada jenis kesalahan points hanya ada 2 koreksi yang bisa dilakukan, yaitu membiarkannya atau menghapus fitur yang dianggap salah. Nah, tadi udah cukup sekian untuk materi topologi. Sekarang kita berlanjut ke materi query builder. Nah, query builder itu apa sih? Jadi selection tools memudahkan kita untuk memilih fitur atau atribut berupa point, line, dan polygon dari database atau table suatu layer dengan menggunakan query. Query adalah kemampuan untuk menampilkan data dari database untuk diolah lebih lanjut yang biasanya diambil dari tabel-tabel dalam database. Pengertian query yang lain adalah pertanyaan atau permintaan informasi tertentu dari sebuah database yang tertulis dalam format tertentu. Query dapat didefinisikan sebagai perintah-perintah untuk mengakses data pada database atau basis data, sehingga secara garis besar, pengertian query adalah bahasa yang digunakan untuk memanipulasi, mengubah, menambahkan, mengatur sesuatu atau data dalam database. Standar bahasa yang banyak digunakan adalah SQL atau Structure Query Language. Analisa daerah contohnya ada analisa daerah sempadan sungai dengan bangunan. Data yang diperlukan itu pertama data bangunan berupa poin dan data daerah aliran sungai yang sudah di buffer selebar 10 meter. Jadi pertama itu overlay bangunan dan buffer sungai. Kemudian mencari kedekatan bangunan dan sungai dengan menggunakan proximity tool yang near. Nah, kemudian nanti bakal terlihat seperti itu. Terus lanjut ke selection dan query. Terdapat 2 cara untuk melakukan selection by attribute, yaitu secara langsung di attribute table atau dengan menggunakan tools di Arc Toolbox. Yang pertama itu cara satu, membuka atribut table data bangunan, klik kanan pada layer bangunan, open attribute table. Nanti terlihat seperti itu. Nah, terus nanti akan muncul table atribut dari bangunan kayak gini. Lalu pilih menu select by attributes. Masukkan fungsi query. Dalam hal ini yang akan dianalisis adalah bangunan terhadap daerah sepadan sungai, di mana bangunan yang berada di daerah sepadan sungai memiliki jarak 0, maka yang digunakan kolom jarak terhadap buffer sungai. Ininya query-nya itu near underscore this, dengan fungsi near underscore this sama dengan 0. Kemudian verify fungsi dan klik apply. Kemudian cara yang kedua itu bisa dari pilih data management tools, pilih layers dan table views, select layer by attribute. Terus masukkan layer bangunan dan selection type menjadi new underscore selection. Klik pada icon SQL pada kolom expression untuk memasukkan fungsi query. Akan muncul query builder, fungsi yang dimasukkan sama dengan cara satu, yaitu near underscore this sama dengan 0. Kemudian klik OK, setelah itu klik OK. Nah, nanti hasil selection-nya itu kayak gini. Nanti kayak muncul hasil query-nya. Nah, kalau mau melihat data atribut hasil selection-nya, klik kanan layer bangunan, selection, open table showing selected features. Nanti akan terbuka table data selection kayak gini. Kelihatan yang udah dipilih, yang udah terseleksi, yang mana aja datanya. Terdapat sebanyak 151 bangunan dari total 13.665 bangunan di Lombok Barat yang berada di daerah sepadan sungai. Nah, kalau mau nyimpan, bisa klik kanan layer bangunan, selection, terus create layer from selected features, terus layer bangunan yang berada di atas sepadan sungai, nanti kelihatannya kayak gini hasil akhirnya. Nah, itu cukup sekian query builder yang dapat saya sampaikan. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, itu one map policy. Nah, one map policy dengan ArcGIS. Jadi one map policy ini didasarkan oleh beberapa peraturan. Peraturannya itu ada satu, Undang-Undang 4 nomor 2000, Undang-Undang nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial. Pasal 3. UU ini bertujuan untuk mendorong penggunaan informasi geografis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemudian juga ada Perpres tahun
tahun 2014 nomor 27 tentang jaringan informasi geospasial nasional. Kemudian ada juga peraturan kepala DIG 4 nomor 4 tahun 2016 tentang spesifikasi teknis penyajian peta dan Perpres nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Nah, ini ada contoh peta overlay. Ini. Dan teknik pembuatan peta yang satu itu pakai datum Universal Transfer Mercator Zona 48, Transfer Mercator, bisa juga WGS 1684. Kemudian datum proyeksi dan grid. Datum yang digunakan dalam peta desa adalah Sistem Referensi Geospasial Indonesia atau SRGI 2013 atau WGS 84. Kemudian proyeksi peta yang digunakan dalam peta desa adalah Universal Transfer Mercator atau UTM. Proyeksi dan pembagian zona grid mengacu pada spheroid yang telah dispesifikasikan dalam SRGI 2013 atau WGS 84. Nah, kemudian ini ada ketelitian peta dilihat pada tabel. Jadi masing-masing skalanya bakal beda sama ketelitiannya nanti. Nilai ketelitian posisi peta dasar pada tabel 1 adalah nilai CS 90 untuk ketelitian horizontal dan LE 90 untuk ketelitian vertikal, yang berarti bahwa kesalahan posisi peta dasar tidak melebihi nilai ketelitian tersebut dengan tingkat kepercayaan 90%. Nah, terus ada unsur dalam peta, ada yang wajib, pilihan, dan ada yang wajib gitu, maksudnya ada wajibnya. Dan untuk pertama itu ada provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, jalan, dan perairan. Unsur-unsur peta meliputi toponim, batas wilayah administrasi, jaringan infrastruktur transportasi, perairan, penutup lahan, dan penggunaan lahan. Nah, ini batas wilayah. Nggak ada yang wajib di batas wilayah. Biasanya ada wajib dan pilihan. Kemudian kalau jaringan infrastruktur itu ada yang wajib. Kalau tutupan lahan ada wajib semua. Terus ada teknis pembuatan peta. Menghitung interval grid, IGUTM sama dengan skala per 10, IG vertikal sama dengan skala pangkat 10. Nah, terus ini ada perbandingannya, kalau 1:2500 sampai 1:10.000 dan seterusnya. Kemudian ada teknis pembuatan peta, ukuran peta. Peta desa dapat disajikan dengan pilihan ukuran kertas sebagai berikut. Ukuran kertas A0, ukuran peta 1060 x 840 mm, muka peta 750 x 750 mm. Kalau untuk ukuran kertas A1 itu 594 x 420 mm. Ukuran petanya 630 x 490 mm, muka peta 460 x 460 mm. Nah, terus ini ada spesifikasi penulisan informasi peta. Jadi kalau mau bikin tulisan-tulisan yang ada dalam petanya itu nggak sembarangan, ada aturannya. Kalau aturan ini bisa dilihat di tabel berikut, kayak contohnya judul peta itu harus Arial, bold, 14-18 poin, dan warnanya hitam, gitu. Dan selanjutnya bisa dilihat di dalam tabel. Nah, selain tadi ada tulisan-tulisan, kalau ini spesifikasi informasi penulisan peta. Nah, untuk fasilitas umum itu yang utama dan besar, misalnya bandara, terminal, stasiun, pariwisata yang unggulan desa, dimunculkan label nama pada peta. Nah, itu ada aturannya juga untuk ukuran dan warna fontnya dan jenis. Jalan dan perairan pun juga sama, ada aturannya. Topografi juga. Kemudian ada wilayah administrasi, masing-masing beda fontnya, ukuran fontnya maksudnya. Kalau ini contoh buat digambar petanya, batas negara, batas provinsi, batas kabupaten atau kota, batas kecamatan, batas kelurahan atau desa. Kemudian ada juga buat garis pantai, sungai, sungai musiman, dan jaringan irigasi. Ini untuk perairan. Sama ini juga masih perairan. Jaringan drainase, danau, telaga waduk, batu karang, terumbu karang, dan beting karang. Kemudian ada juga prasarana peribadatan seperti masjid atau musola, gereja, pura, dan tempat ibadah yang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi One Polisi. Sekarang kita akan berlanjut ke fungsi analisis 1. Jadi fungsi analisis 1 itu, fungsi analisis ada 2 bagian kemarin, jadi bagi-bagi menjadi fungsi analisis 1 dan 2. Kalau fungsi analisis 1 itu yang pertama ada merge, union, intersect, dissolve, symmetrical difference, dan split.
Jadi apa itu fungsi merge? Merupakan fungsi yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih fitur poligon menjadi satu output baru. Sebelum merge dan sesudah merge ini ada perbedaannya. Jadi kalau merge sudah digabungin jadi satu. Kemudian ada fungsi union, merupakan fungsi yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih fitur poligon tanpa menghilangkan poligon yang lama. Nah, ini sebelum union dan sesudah union. Terus kemudian ada fungsi intersect, merupakan fungsi yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih persimpangan fitur poligon. Ini sebelum intersect dan sesudah intersect. Kemudian ada fungsi dissolve, merupakan fungsi yang digunakan untuk menghilangkan batas antara poligon yang memiliki kelas atribut identik dalam poligon yang berbeda. Ini sebelum dissolve dan sesudah dissolve. Kemudian ada fungsi symmetrical difference, merupakan fungsi yang digunakan untuk membuat fitur kelas baru dari dua atau lebih fitur poligon yang saling overlap. Ini sebelum symmetrical difference dan sesudah symmetrical difference. Kemudian ada fungsi split, merupakan fungsi yang digunakan untuk memisahkan satu layer menjadi beberapa layers dengan menggunakan satu poligon terpisah. Ini sebelum split dan biasanya yang dilakukan split itu buat jalan. Nah, itu fungsi analisis satu. Kalau sekarang fungsi analisis dua itu ada clip, erase, buffer, interpolasi IDW, interpolasi kriging, dan interpolasi spline. Fungsi clip itu merupakan fungsi yang digunakan untuk mengekstrak suatu fitur dengan yang dijadikan batasan wilayah clip. Nah, ini sebelum clip dan sesudah clip. Fungsi erase, sesuai dengan namanya ya, fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menghapus sebagian layer dengan menggunakan layer lain sebagai pembatas wilayah yang dihapus. Ini ada sebelum erase dan sudah erase. Nah, itu yang warnanya agak putih-putih itu yang udah di erase atau dihapus. Fungsi buffer merupakan fungsi yang digunakan untuk membuat fitur tambahan di sekeliling fitur asli dengan menggunakan jarak tertentu. Ini sebelum buffer dan sesudah buffer. Biasanya yang di buffer itu aliran perairan. Nah, contohnya kayak sungai, biasa di buffer. Kemudian ada interpolasi IDW, merupakan teknik interpolasi dengan prinsip titik inputnya yaitu titik pusat plot yang tersebar secara acak maupun merata. Ini sebelum dan sesudah interpolasi IDW. Kemudian ada interpolasi kriging, merupakan teknik interpolasi dengan prinsip mengasumsikan kesalahan acak terhadap penilaian kesalahan dengan nilai prediksi. Ini sebelum dan sesudah kriging. Kemudian ada interpolasi spline, merupakan teknik interpolasi dengan prinsip mengestimasi nilai rendah dan tinggi yang tidak terdapat pada sampel data. Ini sebelum dan sesudah. Kayaknya cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang review materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.